untuk bersaing di juara 1, 2, 3 masih boleh lah ya dia ya. Dan segi warna dia bersih. Halo Jepang Mania, selamat datang kembali di channel kami Panci Papa Enciko, dan bersama juri cantik kita kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai cupang kontes kategori half moon ya. Nanti akan kita sambung lagi ke depannya dengan half moon plakat ya, dan double tail ya, dan seterusnya. Setelah itu kita akan membahas kategori warna khusus. Jadi dalam konten kali ini kita tidak membahas warna, maksudnya warna yang pas sesuai untuk kita kontes ya. Jadi itu akan nanti setelah kita pembahasan ini selesai mengenai tongkrongannya ikan dulu, performance ikan dulu, baru kita bicara warna. Oke, kita akan di sini kita akan langsung ke topik bahasan. Oke, ini adalah kategori half moon ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini ada beberapa kategori half moon yang sengaja kami pilih ya, yang sengaja kami pilih untuk kita show ya kepada rekan-rekan semua. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan semua yang merasa gambar ikannya kita comot tanpa sengaja. Mohon keikhlasannya karena ini adalah konten edukasi ya. Jadi bagi penghobi pemula kami pinjam gambarnya untuk membuat konten edukasi mengenai cupang untuk kontes ya. Oke, kalau kita lihat di sini ada beberapa half moon ya, warna merah, biru dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara half moon ya, memang half moonnya agak susah ya dibanding crown tail ya. Karena apa? Karena half moon itu ada seritnya, kalau zaman dulu itu salah ya kan, tumbuh sedikit seritnya bergerigi, repot. Jadi namanya half moon itu memang benar-benar nggak boleh ada seritnya ya. Itu yang pengalaman kami kontes di masa lampau, di masa lalu sekitar tahun 99 sampai tahun 2004 ya Pak ya. Nah ini tapi yang kita temuin di sini ya, kita masih melihat banyak serit dan lain sebagainya. But kita hanya akan memberikan informasi ya, edukasi bahwa seperti inilah tongkrongan yang kira-kira itu layak kontes, seperti itulah ya. Hah? Bukan sobek ini kan di sananya ada ikan lain. Jadi ininya melengkung begini sampai di sini aja. Oke, kalau kita lihat di sini ya, di sini nih Ma ya, ini ada half moon warna merah. Memang idealnya half moon itu akan seperti ini ya. Apalagi kalau zaman dulu tuh impor dari Amerika atau Singapura ya? Dari Amerika ke Singapura baru ke sini ya. Itu malah dasinya bisa sampai begini ya. Dasinya itu nggak lurus, dasinya itu kayak begini gitu. Nah itu luar biasa itu ya. Amazing. Cuman memang namanya half moon zaman dulu itu memang nggak ada geriginya ya. Jadi nggak ada serit lah istilahnya. Tulangannya itu nggak nggak kelihatan ya. Oke, ini kalau kita lihat memang performance half moon yang benar itu adalah seperti ini. Fins depannya tegak ya, bawahnya juga seperti ini, dan halus, tidak ada serit ya yang tumbuh ya. Halusnya bukan halus salonan ya. Ya, bukan halus salonan ya. Kelihatan sekali half moon salonan dan enggak. Karena kalau memang sempurna sekali itu biasanya ya salon lah ya. Kalau sampai bisa disimpulkan antara salonan dan tidak itu biasanya bisa, ya. Kalau yang seperti ini nih, yang seperti ini nih kelihatannya bukan salonan ya, even dia memang sempurna sekali ya ronditnya ya. Oke. Nah kalau di sini nih memang idealnya half moon seritnya seperti ini, dan jangan lupa body ya. Body half moon itu kalau bisa jangan terlalu
besar ya. Jadi ya memang proporsional sekali. Nanti kita akan show bagaimana half moon yang bodinya terlalu besar dan proporsional ya. Idealnya memang bodinya half moon tuh kayak gini nih ya, ramping begini nih ya, idealnya ya. Ya, idealnya half moon seperti ini. Karena apa? Ketika dia ukurannya large, nah ini yang half moon ini yang kadang keindahannya selalu kurang karena dia renangnya gini ya, terlalu berat ya. Dan berenangnya itu biasanya begini nih ya kalau udah tua ya agak naik gitu ya, nggak terlalu lincah. Ya itu makanya beliau ini tidak terlalu suka half moon, karena kalau memang udah tua dia itu memang keindahannya dalam hal berenang itu kurang ini ya, kurang iger ya. Oke, yang kedua kita akan meninjau yang biru. Yang biru ini adalah silangan dari double tail ya. Zaman dulu itu kita ketika kontes itu silangan half moon, silangan double tail itu memang kita selalu kita tunggu ya, karena memang beautiful banget ya, memang bagus sekali. Jadi ngambil dari fin atasnya punya double tail ya, bawahnya adalah half moon, ekor bawah fin anal fin sama tail finnya half moon. Luar biasa. Memang dulu ada itu, dia cuma best of the best apa ya, cuman double tail yang waktu itu best of the best pernah ya. Kalau half moon nggak pernah ya, ada tapi nggak sering ya, paling sering ya. Nah, jadi kalau kita lihat yang biru ini adalah silangan double tail ya, tapi dia sedikit agak ada geriginya. Cuman kalau rekan-rekan mencari half moon untuk kontes yang seperti ini dan tidak ada overlap ya, tidak ada overlap, namanya half moon itu memang kayak selendang ya. Kalau ada rekan-rekan yang zaman sekarang saat ini bilang mana ada kayak gitu ya, tapi memang buktinya zaman dulu kita tuh ada gitu ya. Jadi memang zaman dulu itu yang namanya half moon itu memang tahun 99, bukan zaman dulu ya, waktu kita berkecimpung di dunia Jepang itu, ketika kita kontes memang ada yang half moon 180 nggak ada overlapnya ya, atas juga nggak ada overlap, bawah juga nggak ada overlap ya, dikit sekali ya. Tapi biasanya yang bawah ya dia ya. Biasanya yang panjang, lebih panjang dari ekornya itu. Nah ini jadi kalau menurut kami 1, 2, 3 ini adalah 1, 2, 3, 4 yang atas ini adalah kalau bisa cari performance half moon yang seperti ini ya, tapi jangan overlap ya, jangan overlap. Jadi even ini ada seritnya sedikit, nyerit ini sedikit aja masih toleransi ya, kemungkinan dia masih bersaing di perebutan juara 1 masih oke lah ya. Musuhnya ya kan, tergantung musuhnya. Kalau memang dia nggak ada lekuk, misalkan nih ya, kita lihat dia nyerit seperti ini ya, dia nyerit seperti ini ya, cuman performance dia bagus dari segi warna, dari segi half moonnya, dan tidak ada lipatan overlap ya, kemungkinan dia masih bisa bersaing di juara 1 ya. Ya setidaknya masuk 1, 2, 3 bisa ya, 1, 2, 3 oke, setuju saya. Jadi tetap kita akan melihat musuhnya dan pakem penilaiannya ya, karena ada beberapa kemungkinan yang memang yang nggak tahu sekarang perkembangannya seperti apa yang lainnya. Oke. Terus kalau kita lihat di bawah inilah, ini yang kita bicara ya, half moon hijau sama secara kontes memang dari segi warna sudah lewat lah ya. Dan apalagi? Dia sih balance, warnanya dia balance. Tapi kan ini ada bocor kan di sini kan ya. Belakang juga, nasi juga ada, yang nggak ada cuma di bawah. Oke. Terus ini adalah yang kelemahan dia adalah di badan ya, badannya ini kurang proporsional ya, ini badannya ini kurang proporsional ya, too big ya kita bilang ya. Even dia dari segi roundednya dia dapat ya, rounded dapat, terus fin dorsalnya dapat ya kan, dasinya juga oke ya, tapi ini badannya ya terlalu besar. Jadi keindahan half moon itu kan kayak selendang kalau dia berenang ya. Jadi ketika dia itu bodinya terlalu besar, jadi kelihatannya lambeannya itu kurang, selendangnya itu kurang mantep lah kalau menurut saya, kurang melambai. Karena saya adalah salah satu penggemar half moon ya. Jadi memang kriteria half moon, kriteria half moon, karena pilihan saya itu juara 1 waktu di 2004 itu kan. Ya.
Oke, terus kalau nggak sobek itu. Terus yang kedua. Udah sih. Oke, yang kedua yang kuning. Ini sebetulnya dari segi ekor, pangkal ekor bagus sekali ya. Cuman ya ini dia ada geriginya inilah ya, geriginya ini ya, geriginya ini yang ya tapi untuk bersaing di juara 1 2 3 masih boleh lah ya dia ya. Dan segi warna dia bersih loh. Warnanya Solid. Ya dikit ya ini pangkal. Ya tapi kan minusnya ada satu skala 1 sampai 800 ya. Oke. lebih perfect dari dia. Tapi ingat warna merah itu warna silver di ekor itu no problem loh. Dulu. Tapi kan memang Sebenarnya itu bagus banget. ya sedikit memang. Ya oke, tapi kan masih ada toleransi lah. Ya. Terus kalau kita bicara yang warna merah yang ini, secara tongkrongan half moon dia dapat. Ya. Tapi ingat ini geriginya kelewatan ini. Ya, yang bawah ini ya. Di bawah. Bawah ini pinnya kelewatan ya. Terlaluan ya. Oke, dan overlap lah tentunya ya. Overlap ya. Masuk di roast aja, apa roasted. Bisa, cuman kalau dia masuk di roastil pun juga Kurang. saya rasa kurang maksimal ya. Cuman untuk meramaikan 1 sampai 5 oke lah ya. Terus kalau kita bicara yang hitam ini ya, ini adalah sebetulnya bukan ya ada memang halpun seperti ini tapi maksudnya kepelakat ya. Kepelakat cuman tapi kalau ngeliat tongkrongannya sih saya masih bilangnya halpun karena sedikit agak lebar ya. Tapi kalau memang dibandingkan yang atasnya ya memang lepas lah ini. Ya ini sebagai edukasi aja ya. Terus kalau ini kita lihat di sini bakalan. Sebetulnya dari kalau lihat di sini ini kelemahan di ikan birin adalah di ekor ya. Tungging, jenggi ya. Sama tapi dia menang di warna kombinasi. Lah inilah kita harus pinter-pinter turun di kontes itu ngeliat ikan seperti apa. Istilahnya oh kita punya minus di sini, minus di sini, minus di sini. Cuman di fin dia tegak ya. Di fin tegak warna kombinasi balance misalkan. Wah, itu kita bisa ambil keuntungan poin di situ kan ya. poin-poin beberapa tempat poin-poin tersebut ya memang saat poin balancing warna dia plus tapi ada kecenderungan badannya itu jengki atau bagaimana itu yang membuat nilainya bisa turun. Ini agak keras sedikit. Jadi harus bisa memposisikan sebetulnya mengira-ngira jika itu diturunkan dengan posisi warna yang balance kan? Kekurangan dia di ekor terus lumayan nyerip kan gitu lumayan keluar tuh ini jadi ya kalau mau juara 1 nggak bisa. Ya. Jadi memang kalau rekan-rekan sebenarnya nggak ada istilah pintar dan pintar ya, ada cuma terlatih dan tidak terlatih. Jadi karena kita memang berdua dulu memang terlatih karena memang terlalu sering lihat ikan. Jadi kalau kita mau turun kontes itu kita selalu keliling dulu ya, ya. Kita keliling, tep. Wah ini kalau mau cari juara 1 susah, cari juara 2 susah gitu ya. Kita udah bisa prediksi di awal karena kita udah ngerti minusnya ikan kita dulu gitu loh sebelum kita nurunin gitu. Jadi kadang kita kalau mau bayar tapi nggak dapat apa-apa Enggak, waktu itu kan masih mahasiswa ya kan, budgetnya terbatas gitu kan, jadi masih mikir kalau mau daftarin asal-asalan daftar keluarin duit nggak dapat apa-apa percuma. Kecuali kita mau nakalin juri ya, nakalin juri kayak gitu. Enak Enggak, aja. yang kita dulu sering nurun ikan yang oh ini minusnya kalau juri nggak ketahuan itu hanya cuma satu ekor aja tapi itu udah pasti kita korban lah. Istilahnya gambling kalau jurinya nggak ngerti ya dapat piala, kalau ngerti ya nggak dapat piala gitu aja. Di sela-sela keboringan, gabut lah ya sekarang. Zaman sekarang namanya gabut. Cari masalah. Kita lanjut ya. Ini adalah bakalan half moon buat amunisi ya. Ini sebagai gambaran saja bagi rekan-rekan ya. Kalau kita lihat di sini, yang pertama ini
Ini bagus dalam arti dia rounded dan lain sebagainya, dia bagus ya, bisa dikembangkan istilahnya ya. Karena dari sisi bukaan ekornya, dorsalnya sama finnya nggak ada, istilahnya nggak ada overlap lah ya. Cuman badannya yang harus kita perhatikan, kita kurangin dikit. Jadi bisa kita kembangkan dengan sebengan di pagi hari yang jemur ya. Ya, biasanya saya dulu sih biasanya kalau badannya dia terlalu besar, ya walaupun itu genetikanya oke ya, cuman kadang saya dietnya ngurangin makan ya, supaya dia performanya itu kurus di badan tapi lebar di ekor. Bisa kita akalin dengan kayak gitu sih ya. Saya dulu main half moon seperti itu ya, jadi biar nggak kelihatan gemuk-gemuk banget. Terus yang kedua ini ya, dari ekornya ini juga bagus ya, nggak ada overlap ya. Cuman yang fin atasnya juga tegak, cuman sini ada cacat sedikit, hati-hati ya. Ini ada cacat sedikit ya, sama yang depan ini juga seperti itu sama ya. Terus yang ini saya amunisi, saya bilang amunisi karena ya bisa jadi kuda hitam lah kalau menurut saya ya. Cuman dikasih dia harus diperhatikan ya, bocor ya. Cuman agak jengki juga ya, cuman jengki aja ya, oke. Cuman ini memang lemah di dorsal ya. Cuman kenapa saya ambil, cuman dia rounded mah. Tetap kalau aku lihat sekilas kemarin tuh di tim cupang itu ada penilaian pakem baru bahwa itu harus hitungannya 9, luas tulangnya harus di atas 8. Itu yang itu enggak nyampe. Oh yang atas. Fin atasnya enggak, kalau memang kita lihat pakemnya. Coba nanti kita lihat pakem ya. Saya juga udah bikin pakem. Sebenarnya saya udah nyiapin pakem. Kalau rekan-rekan itu misalkan ingin ikut virtual kontes kita, kalau mau menjelang kontes ya, kalau ingin menjelang kontes silakan message kami di YouTube kami. Silakan rame-rame mengadakan virtual kontes ya, untuk sebagai bahan acuan rekan-rekan semua maju ke babak kontes. Jadi kalau memang kita lihat kita lihat ikannya memang berpotensi untuk juara 1, 2, 3, monggo silahkan ya. Gunanya kita menyelenggarakan virtual kontes sebetulnya untuk kepercayaan diri rekan-rekan semua yang ingin ikut kontes ya. Kalau yang keempat ini saya rasa miring ya ini ya. Cuman dari segi rounded sih oke, cuman ya kurang dikit lah. Ekornya kurang lebar betul. Tapi namanya bakalan, saya selalu bilang masih bisa dikembangkan ya, masih bisa dikembangkan asalkan jangan lupa kasih keroto. Iya kan, aku dulu kalau mau nguatin ekor bukaan segala macam keroto ya. Oke. Nah ini adalah kategori half moon minus ya. Jadi ada beberapa yang tadi di atas, kita akan membahas di sini adalah minus ya. Kalau kita lihat di sini, tongkrongan ikan yang hijau ini cukup bagus. Cuman dia overlap ya, over half moon dan cenderung rostil ya, sedikit rostil ya, overlap semua di ekor, di bawah ya. Kalau yang ini dia bagus ya, cuman nggak dapat busurnya. Ya ini nggak dapat busurnya ya, yang ini ya. Ini nggak dapat busurnya ya. Tapi secara tulang ekor bagus dia, ini perfect tulang ekornya ya. Cuman kita nggak bisa melihat hanya tulang satu sisi itu aja, tapi overall performance ya. Terus kalau yang ini jelas badan lah ini ya, udah kelihatan banget ini badannya memang. Kita kembalikan lagi pakai half moon ini, half moon sama bagan kayak gitu ya. Keplakat. Ekornya juga. Terus kalau yang biru ini fin atasnya oke, cakep, fin bawahnya cakep, warna oke kayak Blue Angel, setuju ya. Tapi matanya yang hitam ya sayang ya. Kalau Blue Angel harusnya matanya adalah biru ya. Tapi by the way secara warna dasar perfect sekali kan ini ya, hanya beda di mata. Cuman ekornya ini pendek
sayang sekali ya, sayang sekali. Cuman kalau kita untuk sebagai kuda hitam boleh lah ya, karena menang di warna kalau menurut saya. Pakem warnanya dia mentok sebetulnya. Kalau pas warna penilaian itu meliputi berapa persen dari kebutuhan overall. ya, makanya itu kita harus pahami pakemnya dulu, penilaiannya seperti apa ya. Tapi karena kita dulu itu yang nyusun pakem ya, jadinya kita turun ngerti berapa persen. Terus kalau yang ini memang too rostil ya, yang putih ini memang terlalu rostil ya. Kalau yang ini sebenarnya apa, bening ya, bening sebetulnya. Ini yang zaman dulu itu memang Dan halu bukan? jadi kenapa kita selalu bilang bening itu selalu nggak bagus? Ya gimana kebagerannya, kalau aku sih nggak lihat kebageran sama sekali. Iya, jadi memang zaman dulu kayaknya orang anti sama ikan bening ya. Nggak tahu sekarang ya. Memang Bukan anti sih, tapi nggak ngelihat keindahannya gimana. jadi karena dia itu ketika dia meliu, ketika dia itu Nggak membawa nggak membawa. energi positif. iya. Kalau yang merah ini jelas lah rostil lah ya ikutnya ya dia ya. Makanya kita bilang minus, tapi cuman secara tongkrongan dia halfmoon banget. Kalau Finnya memang oke dia. finnya oke, ekornya oke, bawah oke ya. Ini memang andaikan dia Andaikan dia nggak ada overlap semuanya, luar biasa ikan ini. Bisa dibilang dulu waktu di Surabaya itu ya siapa lupa. Hermanto apa Hermanus? Hermanto. Hermanto apa Hermanus ya? Hermanto. Hermanto ya. Punya Pak Hermanto merahnya kayak gini. Merahnya terus segedenya segede itu apa? Kawan kecil. Jadinya lebar banget dong. Berarti itu yang atasnya double tail dong. Fin atas, dorsal atas. Punya Hermanto. Iya. Mungkin atas dorsal atas merah. Iya, yang kayak double tail itu dia besar sekali kan. Iya. Luar biasa punya Pak Hermanto dulu ya. Itu ya kamu waktu itu dulu ya? Enggak. Kita turun gitu. Dan kita nggak dapat piala gitu. Siap banget. Iya namanya pemula, maklum lah 2 kali kontes nggak dapat piala. Tapi kan setelahnya itu kan sudah cukup lah sekolahnya 2 kali aja kontes. Lagian ikan harga cuma berapa? Oke, ini adalah kategori halfmoon yang minus juga ya. Oke, kalau yang ini kita lihat juga over halfmoon. Jadi kita kembali ke pakem lagi. Biasanya ini terkenal dengan hawk mah. Kalau zaman sekarang ya, cuman saya nggak akan bahas secara rinci. Ini dari segi warna balance ya, cuman kita lihat fin atasnya nggak cakep, dorsalnya sama juga dengan yang ini. Jadi hati-hati kalau memilihkan halfmoon ya, jangan asal rounded. Nah itulah kekurangannya kalau ikan itu transparan. Possibility untuk cepat ngeluntung itu es masalah, karena terlalu tipis tulangannya. Ya. Oke, ini nih yang apa itu sensasi ya. Ini kayak kipas banget ya, kayak kipas banget. Tapi ini overlap ya. Jadi kalau kita masukkan kategori halfmoon juga bingung ikan ini sebetulnya ya. Tapi kalau saya sendiri dari segi keindahan ya, kalau buat pajang-pajangan aneh unik-unik oke lah ya. Mungkin kalau saya mungkin lebih condong masukkan dia ke kelas unik kali ya. Even dia tarungnya sama yang nyender-nyender bonsai itu kan. Ya. Rostil masih bisa ya. Ini juga ini masnya rostil lah. Kalau yang ini juga jelas busurnya nggak dapat. Terus ininya juga kayak gini ya, finnya ya. Gak sukanya bukan nggak suka karena dia jelek. Coba lihat bawah itu aja udah griwil, udah nggak ini lagi, udah nggak utuh lagi. Kenapa? Enggak, ini kan sebagai edukasi minus kan, kategori halfmoon minus kan, minusnya kan. Terus ini juga minus juga ya, jadi terlalu besar di atas, di hawknya ini, ekornya seperti ini dan warna pun juga nggak masuk ya. Terus yang hitam ini juga terlalu over di dorsal ya, kadang terlalu bagus dorsal kalau nggak diimbangi dengan bukaan ekor juga mohon maaf ya. Saya sendiri penggemar halfmoon juga nggak kalau saya suruh bikin apa ambil untuk amunisi nggak mungkin saya ambil kayak gini, saya lewatin secara warna juga dia lewat ya. Dengan yang kuning ini ada pasti overlap lah ya, yang ini udah pasti overlap masuk ke rostil. Nah ini kategori rostil. Kategori rostil ini saya nggak ngerti ya.
Ini mungkin karena orang itu lihat memang indah, ikan ini memang indah ya. Kalau memang overlapnya merata, sama aja dengan ketika saya dulu menjadi ketua panitia kontes di regional Jawa Timur, saya buka warna dasar tak tembus gara-gara si bronco kan waktu itu. Ikan saya yang ekornya balon, seripnya sempurna, spasi rapi, warna masuk sempurna ya, tapi hanya kalah di dasi aja waktu warnanya merah ya. Warnanya merah sempurna, seripnya atas 180, ekor balon, seripnya buka sempurna, spasi rata. Makanya akhirnya saya buka warna dasar dari situ tembus, dan akhirnya di kontes berikutnya dikembangkan menjadi warna bebas ya. Itu pertama kali kita yang buka di Malang. Oke, mungkin rostil ini adalah seperti itu ya. Jadi half moon, ya, tapi karena memang terlalu overlap, iya, akhirnya seperti ini. Tongkrongan sih oke gitu, maksudnya keindahan dapat ya, model-model kayak apa ya, kayak barongsai ya. Nah itulah ya. Ini kalau kita lihat, ini dari segi tongkrongan yang bagus performance-nya kayak gini. Kalau untuk warna, permisi dulu ya. Ini kalau saya lihat hanya beberapa aja yang saya bisa bilang bagus, terutama yang putih inilah yang pasti rostil yang bagus ya, karena warnanya benar-benar solid putih. Jadi kalau dikonteskan oke. Tapi kalau yang lainnya ini bukan, ini adalah di sana ada ikannya mas, di sana ada ikannya. Ini kan dia nyampe. Oh iya, sobek bawah di ini ya. Ya teliti kan dia ya, teliti ya, itulah ketelitiannya dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kategori rostil juga ya. Di sini ya. Yang putih ini amazing ya. Inilah rostil yang menurut kami, walaupun kami belum pernah kontes, tapi menurut kami rostil yang terbagus adalah rostil yang warna putih ini. Ya, yang warna putih. Sedangkan yang lain-lainnya ini ya untuk pajangan rumah oke lah. Ini juga bisa masuk karena kombinasinya masuk ya. Ya. Iya betul. Walaupun kita nggak pernah main rostil, nggak ngerti, cuman secara keindahan ya ini kesimpulan kami sendiri ya. Terserah rekan-rekan lain menyimpulkan seperti apa. Cuman kalau kita bicara pakem ya hanya yang putih inilah yang kita bilang memang rostil sempurna lah ya sebenarnya ya. Masih dalam sebagai acuan. Itu yang kelemahannya di situ. Tapi memang kalau putih memang harus putih semua ya. Walaupun event ada itu, kecuali warna biru sama warna silver ya, itu nggak apa-apa deh itemnya. Oke. Kita akan put mas sekarang untuk ya. Coba kita lihat di sini. Oke, kita akan pick ya di sini ya. Oke, menurut mama kita akan ambil yang mana di sini? Lalu kita ambil yang mana lagi? Aku ini yang ini. Merah dong. Seperti biasa kita akan ngambil 5 ekor ya. Kurang 2 lagi mah. Tik yang mana kita? Tik yang mana 2 lagi? Ini ya. Sama. Oke, tiba saatnya kita akan tentukan dari 5 ekor ikan ini ya. Yang akan kita take out yang mana? Yang akan kita take out yang mana? Oh, dan kita take out ya. Lalu
Merah yang mana? Nih. Kita ikut jurinya. Nanti akan kita, karena saya penggemar Half Moon ya. Karena kita penggemar. Kita tentukan yang nomor 3. Oke. Kenapa ngelirik? Yang bocor semua lah. Ya, iya. Yang pasti ini ya, nomor 3 ya. Nah, ini nomor 3. Kita ambil yang nomor 2. Yang mana kayak nomor 2? Iya. Kali ini saya kali ini saya setuju ya. Nomor 2 dan nomor 3. Ini nomor 1. Oke. Itulah semoga di konten kita mengenai Half Moon ini bisa menjadikan edukasi bagi rekan-rekan ya. Jadi ikan mana sih yang sebetulnya layak untuk kita konteskan ya. Jadi secara performa adalah seperti Kalau lagi nyari ikan, terus bingung, jangan lupa kontak kita. Mungkin kita bisa membantu ya. Kemana nih? Ini mesti nyari di ini nyari di channelnya dia nih ya. Diselipi balik. Bukan masalah itu. Jadi, tapi kan nyari ikan. Kemudian bingung menentukan. Silahkan A, B, C, D, komen, E. ya. Sekarang harga ikan wow ya. Iya wow. Jadi kalau kita ngerapat 500.000 tapi dikontesin juga nggak bisa, buat apa gitu loh ya kan? Hah? Itu ya. Jadi mudah-mudahan silahkan komen, like, komen dan subscribe di channel kami untuk supaya tidak ketinggalan di konten kami berikutnya tentang bantuan ya, langsung komen aja bang. Kami akan dengan senang hati. Terima kasih. Ciao.